Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizal dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika lanskap yang berada pada Landschaft Park Duisburg Nord yang berada di Jerman. Di sini adalah sebuah gambar dari Landschaft Park Duisburg Nord yang ada di Jerman. Jadi Landschaft Park Duisburg Nord adalah sebuah taman industri ikonik di kawasan Nord Jerman yang dirancang oleh arsitek lanskap Peter Latz dan dibuka pada tahun 1991. Mentransformasikan bekas pabrik baja Tyson yang ditutup pada tahun 1985 dan diubah menjadi ruang publik dengan pendekatan unik yang mempertahankan infrastruktur industri asli alih-alih menghancurkannya, sehingga menciptakan dialog harmonis antara warisan industri dengan ekologi baru. Lalu di sini adalah transformasi lanskap, dan transformasi lanskap ini adalah sebuah atau salah satu dari komponen dinamika lanskap, yaitu ada fungsi yang dimana penjelasannya itu adalah peralihan fungsi lanskap. Jadi Landschaft Park Duisburg Nord adalah menunjukkan transformasi dinamika lanskap yang pada awalnya adalah sebuah pabrik baja yang kemudian diubah menjadi ruang publik multifungsi melalui pendekatan healing without erasing the past. Alih-alih menghancurkan struktur industrialnya, Peter Latz lebih memilih untuk mengalihkan fungsinya. Sebagai contoh adalah tanur tinggi yang diubah menjadi observatorium, lalu ada gas holder menjadi kolam selam, lalu ada dinding pabrik menjadi arena panjat. Nah, sambil melakukan tindakan ekologis melalui fitoremediasi dan penghijauan alami. Transformasi ini juga mencakup sebuah perubahan sosial dari zona industri yang tertutup menjadi ruang inklusif untuk komunitas. Menampilkan stratifikasi temporal yang mempertemukan era industrial, proses transisi, dan penggunaan kontemporer. Estetika dari industrial sublim menciptakan sebuah kontras struktur industri dengan elemen alami yang dimana membuktikan bahwa lanskap adalah sesuatu yang dinamis dan dapat berevolusi sesuai perubahan nilai dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, dari gambar yang berada di kanan ini, kita bisa melihat bahwa ada sebuah kesatuan antara kawasan industrial dengan lanskapnya itu sendiri. Lalu, ini selanjutnya juga ada sebuah komponen dari dinamika lanskap juga, yaitu ada dampak lanskap. Nah, Landschaft Park Duisburg ini memberikan sebuah dampak ekologis yang sangat signifikan dengan mengubah lahan industri yang terkontaminasi menjadi dapat menampung lebih dari 300 spesies tanaman. Secara ekonomi, taman ini merevitalisasi kawasan yang terpuruk pasca penutupan industri dengan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja baru, lalu juga meningkatkan nilai properti yang ada di sekitarnya. Dan dari sisi sosial budaya, Landschaft Park ini mentransformasi identitas kawasan dari simbol industrialisasi menjadi sebuah simbol regenerasi dan menyediakan ruang publik inklusif yang melestarikan warisan industri sebagai bagian penting dari memori kolektif masyarakat. Taman ini juga memberikan dampak besar terhadap praktik arsitektur lanskap global, terutama dengan menjadikan model inovatif konservasi lahan industri ini dan mengubah sektor yang terbengkalai menjadi sebuah desain yang lebih berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan integrasi struktur industri dengan lanskap. Dari sini juga kita bisa melihat dampaknya yang pada awalnya itu sebuah kawasan industri yang terkontaminasi kini menyatu dengan lanskap dan dapat menampung lebih dari 300 spesies tanaman. Di sini kita bisa lihat adanya lagi-lagi kesatuan antara area industri dengan area lanskap. Lalu di sini juga adalah sebuah dampak dari sosial budaya yang pada awalnya ini kawasan industri yang tertutup kini sudah ramai dikunjungi masyarakat karena memang memanfaatkan infrastruktur yang ada itu menjadi lebih sesuatu yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya itu adalah konfigurasi lanskap, yaitu adalah Landschaft Park Duisburg Nord menunjukkan konfigurasi dinamika lanskap melalui transformasi adaptif, di mana zona-zona industri yang rigid direkonfigurasi menjadi ruang publik
multifungsi yang menggabungkan pelestarian sejarah dan regenerasi ekologis. Pendekatan healing without erasing diwujudkan melalui intervensi minimal yang menghasilkan dampak yang tentunya maksimal. Jaringan sirkulasi reinterpretasi mengubah jalur utilitas industri menjadi sistem akses bagi pengunjung. Sementara batas dan transisi ruang disusun ulang untuk mendukung nodes aktivitas multifungsi yang menyatu dengan estetika industrial sublim, menciptakan sebuah identitas baru yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekologis serta sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.